Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Kita ketemu lagi di sini. Dan kali ini aku ingin membaca potensi hubungan pasangan selebriti gitu ya. Inisialnya VM dan FI gitu ya. Dan sebenarnya aku tidak mengikuti berita selebriti. Sebenarnya tidak mengikuti semuanya gitu ya. Kalau aku baca berita online, yang aku baca biasanya adalah berita politik gitu ya. Cuman kalau ada berita seleb, berita selebriti gitu ya, ya paling hanya tertentu sekilas gitu ya. Cuman kalau berita itu trending atau banyak keluar gitu kan, jadi kita kan akhirnya tahu juga ya beritanya seperti itu. Dan tentang pasangan selebriti VM dan FI ini, itu juga vlognya pernah keluar di YouTube. Maksudnya saat aku buka YouTube, vlog atau berita tentang mereka itu kan sempat keluar gitu ya, dan aku menonton gitu. Kalau aku lihat sih sebenarnya mereka jelas terlihat bahagia sih ya. Nah, aku akan coba baca ya kira-kira bagaimana hubungan mereka dan potensi hubungan mereka. Apakah bisa berpotensi besar nih sampai ke komitmen yaitu pernikahan, karena kabarnya atau rencananya mereka kan akan menikah di tahun ini, tahun 2022 bulan Maret gitu ya. Kita akan baca kira-kira bagaimana hubungannya, dan mungkin nanti kita akan baca juga, aku akan baca ya maksudnya, kira-kira bagaimana hubungan mereka setelah mereka menikah atau ketika mereka sudah memutuskan menikah gitulah ya. Ya kalau maksudnya kalau mereka jadi menikah nih ya, kira-kira bagaimana hubungan mereka setelah menikah. Nanti akan aku coba baca juga gitu ya. Mungkin kita bisa belajar dari situasi itu gitu kan. Dan sebenarnya gini ya, ada komentar-komentar ya di berita juga keluar kayaknya ya. Komentar-komentar yang negatif tentang FI ya. Tentang FI yang mendekati VM gitu ya. Akhirnya aku juga jadi kepikiran gitu loh. Maksudnya kepikiran itu saat aku nonton vlognya gitu ya. Aku kan melihat bagaimana gitu ya, body language-nya, love language-nya gitu ya, situasinya dari luar gitu lah ya. Hanya membaca aja dengan pendekatan psikologi gitu ya. Kalau aku lihat sih sebenarnya ya terutama VM ya kelihatan bahagia gitu loh ya. Kalau memang mereka bahagia ya sudah gitu ya, kita berharap ya benar-benar hubungan ini juga baik gitu ya, dan membawa kebahagiaan buat mereka gitu ya. Apalagi VM ini sudah keduanya sudah pernah menikah gitu ya. VM ini setelah pernikahan yang pertama berakhir, beliau kan mengaku memang sudah lama single gitu ya, dan lamanya tuh kira-kira kalau nggak salah 8 tahunan ya gitu, menurut pengakuannya VM gitu. Jadi ketika dia terlihat jatuh cinta banget gitu ya di hubungan yang ini, ya kalau memang dia bahagia, mereka bahagia gitu kan, kenapa enggak gitu ya. Kita akan coba lihat gitu ya. Mungkin kalau melihat dari luar, melihat berita-berita yang ada gitu ya, apalagi berita tentang FI gitu ya, ya kayaknya mudah ya memang kalau mencurigai FI ini ada apa-apa gitu ya. Coba aja kita lihat. Cuman maksudnya gini ya, kalau aku bilang coba aja kita lihat, ini hanya fun reading, hanya membaca potensi juga. Ini kita juga tidak bisa ini kan hanya membaca kira-kira situasi hubungan mereka bagaimana. Yang lebih tahu kan sebenarnya juga mereka gitu. Jadi bukan berarti kita menghakimi hanya lewat pembacaan ini, tentu saja tidak ya. Mungkin kalau ada hal yang bisa kita bahas untuk jadi pembelajaran, kenapa enggak kayak gitu. Ya, jadi bukan bermaksud menghakimi dari bacaan ini gitu ya. Cuman kalau aku lihat vlognya, karena aku kan begitu vlog itu keluar, ada di YouTube, muncul di YouTube gitu lah ya. Saat aku buka YouTube ya kan, sebenarnya aku tertariknya itu melihat ini loh. Bener gak sih kata-kata netizen itu gitu ya, dugaan-dugaan sebagian netizen itu soal FI gitu ya. Aku tertarik aja melihat bagaimana
kira-kira suasana hubungannya gitu loh. Biasa kan aku membaca orang nggak harus buka kartu kayak gini gitu ya. Kadang melihat orang langsung juga kayak aku berusaha mendalami dan menganalisa aja gitu loh, merasakan energi dari situasi mereka aja gitu. Kalau aku lihat sih jelas kalau VM itu memang jatuh cinta banget gitu ya, bahagia gitu. Dan kalau ya itu tadi menurut aku, kalau memang dia sebahagia itu gitu ya, sebahagia itu, ya dia layak untuk bahagia. Ya semoga aja memang mereka memang cocok gitu ya, kayak gitu. Jadi ya sejauh mereka bahagia ya, sama-sama bahagia gitu ya, kayak gitu ya. Memang tipikal orang kan beda-beda, tipe orang kan beda-beda. Maksudnya kalau salah satu di antara mereka atau keduanya itu tidak cocok dengan yang sebelumnya, ya bukan berarti mereka tidak cocok juga ya. Makanya kita coba aja ya, kita coba lihat apa yang terlihat di sini gitu ya. Tapi balik lagi, semuanya yang lebih tahu adalah mereka yang menjalani gitu ya. Kalau aku sendiri melihat vlognya bagaimana wajah bahagia itu, ya aku juga turut bahagia sih sebenarnya gitu kan. Oke, nah kita langsung saja. Kalau aku lihat di sini ya, gini. Oh ya, sebelumnya aku juga sempat membaca berita tentang FI ini. Oh ya, aku juga sempat membuka Wikipedia ya, by the way gitu ya. Kalau VM ini kan dia sudah 1 kali menikah sebelumnya ya. Kalau FI ini sudah menikah 2 kali ya kalau nggak salah. Kalau aku baca di Wikipedia seperti itu. Kemudian ada berita yang sempat aku baca juga tentang FI dan mantan istrinya yang terakhir gitu. Waktu aku baca di Wikipedia, kalau nggak salah, nanti bisa dikoreksi ya kalau salah gitu ya. Kedua mantan istrinya FI ini namanya ada Novinya gitu ya. Kalau Novi gini kemungkinan ulang tahunnya ya kira-kira di November ya. Kalau November itu kira-kira ya Scorpio atau Sagittarius gitu ya. Kalau melihat kecocokannya sama FI dan bagaimana hubungan mereka pada akhirnya, kalau aku tebak nih dari sun sign-nya aja ya, sun sign. Kalau FI ini kan jelas Aquarius gitu ya. Jadi kemungkinan mantan istrinya ini Scorpio, kemungkinan loh ya. Kan pilihannya yang November itu kalau nggak Scorpio, Sagittarius. Kemungkinan sih Scorpio gitu ya. Nah, kalau VM ini Leo, sun sign-nya ya, sun sign-nya Leo. Kalau maksudnya mantan suaminya itu Sagittarius kalau nggak salah gitu. Jadi kita hanya membaca sun sign aja, jadi terlalu permukaan sih memang. Cuman maksudnya ya kita nggak usah menghakimi lah ya. Ini masalah kecocokan bisa jadi gitu ya. Kemudian oh ya, ada berita yang aku baca soal FI dengan mantan istrinya yang terakhir itu, yaitu ada poin yang aku dapat, poin yang aku tangkap gitu loh. Jadi mantan istrinya, pokoknya intinya di berita itu dikatakan bahwa FI ini hanya cocoknya jadi talent gitu, jadi pemain entah dalam sinetron atau film atau FTV, entah ya, pokoknya sebagai pemain di situ, sebagai aktor gitu loh. Dikatakan di situ bahwa FI ini tidak bisa menjalankan bisnis lah intinya ya. Pokoknya ada kalimat-kalimat seperti itu gitu ya dari mantan istrinya itu gitu. Kalau menurut aku sih gini, aku tidak membela siapapun atau berusaha tidak menghakimi siapapun ya. Cuman kalau begitu itu udah kelihatan sih bahwa FI ini memang ya gimana ya, memang mungkin potensinya bukan di situ gitu, bukan menjalankan bisnis, bukan ada di balik meja gitu ya. Mungkin dia memang potensinya ya sebagai talent, sebagai aktor gitu. Jadi ya balik lagi sih, ini kayak anak sama orang tua. Kalau kita siapapun itu kalau dipaksa menjalani sesuatu yang memang bukan passionnya dan bukan yang dia rasa bakatnya, bakat ini ada hubungannya sama passion sih Kak. Jadi karena itu passionnya, jadi dia terlihat berbakat kan. Karena passion jadi dia terlihat karena itu passionnya, jadi orang itu kecenderungan suka belajar di situ gitu loh, suka mendalami itu. Jadi kelihatannya mahir dan berbakat kayak gitu.
Kalau memang itu bukan passionnya menjalani bisnis, berada di balik meja, ya emang nggak bisa dipaksakan gitu ya. Mungkin dia memang passionnya sebagai aktor. Menurut aku apa ya? Ya gimana ya? Tapi kalau memang sudah nggak cocok dan sudah terlalu bertolak belakang, ya susah sih memang ya. Kalau mau dipaksakan juga. Tapi intinya sih kita nggak bisa memaksakan orang ya. Maksudnya dia tidak berbakat jadi dokter, bukan nggak berbakat, bukan passionnya jadi dokter terus dipaksa jadi dokter, ya itu udah kegagalan gitu loh. Yang memaksa itu juga sebenarnya nggak bijak juga ya, karena dia nggak bisa berharap apa-apa karena itu bukan passionnya juga gitu loh. Yang ada orang kalau menjalani semuanya dengan kebohongan, ya kebohongan tidak jadi diri sendiri, ya susah, bagaimana mau berkembang ya, maksudnya nggak bisa berharap sukses juga karena dia hanya menjalani pilihan orang lain, pandangan orang lain kayak gitu. Jadi intinya di situ dalam hubungan itu, hubungan apapun lah ya, nggak harus hubungan pasangan kayak gitu, bisa juga hubungan anak dan orang tua gitu ya. Kalau memaksakan itu akan berakhir nggak bagus juga, nggak bagus untuk hubungan itu dan nggak akan dapat profit apa-apa juga di situ. Karena balik lagi itu bukan passionnya gitu. Jadi ya gak heran kalau orang yang sesuai dengan passionnya aja bisa gagal gitu kan. Katanya kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda gitu. Tapi kalau nggak menjalani passionnya, dia tersesat di situ gitu loh. Ya jadi di situ menurut aku ya namanya kesalahan itu, aku sih nggak mau ngomong mana yang salah mana yang benar ya. Karena balik lagi kita kan juga cuman melihat sedikit saja. Di dalamnya jelas kedua belah pihak itu punya kontribusi gitu. Cuman kalau dalam kasus itu intinya FI ini tidak bisa juga dipaksa menjadi dipaksa menjadi yang lain atau dipaksa menjalani pekerjaan yang bukan passionnya. Kalau memang dia dituntut untuk menghasilkan atau menghasilkan pendapatan gitu lah ya. Ya kenapa nggak dia disuruh jadi talent aja, jadi aktor aja gitu, karena memang itu passionnya, atau apapun yang memang sesuai dengan passionnya, sesuai dengan kemampuannya gitu. Kalau memang dia sudah nggak bisa menjalankan bisnis itu, ya udah nggak bisa juga berharap di situ gitu. Kalau memang yang dikejar itu salah satunya pendapatan ya biarkan apapun yang halal gitu ya, yang legal. Kalau memang yang dicari adalah pendapatan gitu loh, ya kan, seperti itu. Kayak gitulah intinya. Jadi kalau tuntutan kayak gini ini udah jadi awal mula bencana dalam hubungan ya, hubungan apapun, anak dan orang tua juga kayak gitu ya kan. Seperti itu yang bisa aku sampaikan aja, karena itu berita yang sempat aku baca juga ya, dan kayaknya menarik untuk aku bahas juga sih. Kayak gitu. Oke. Jadi kita akan lihat kalau VM ini dimana dia seorang Leo ya, wanita Leo dan Sun sign ya. Karena aku nggak tahu Moon Rising dan lain-lainnya. Ini hanya dari Wikipedia aja gitu. Kemudian FI ini seorang Aquarius gitu. Kira-kira bagaimana gitu kan hubungan mereka dan potensi hubungannya potensi hubungannya bagaimana gitu ya. Kalau aku lihat di sini sih gini ya. Ini semacam kayak konfirmasi aja dari apa yang kulihat dari love language mereka, ekspresi mereka, body language mereka gitu ya. Gimana ya? Sebenarnya kita juga bisa kok baca tanda-tanda psikologi di situ ya. Tanda-tanda psikologi gimana sih? Ribet banget. Bisa membaca ya sedikit yang ada hubungannya dengan perasaan mereka atau hubungannya dengan psikologi mereka gitu kan, hanya dari ekspresi mereka ya, ekspresi respon aja gitu loh ya, yang tidak harus direncanakan, kayak spontanitas gitu. Jadi itu bisa dilihat ya. Kemudian kalau aku lihat di sini, ini hanya konfirmasi seperti yang aku bilang. Kalau aku lihat di vlog mereka, video mereka sih kelihatan happy ya. Jadi VM ini benar-benar jatuh cinta gitu, bahagia. Kita melihatnya juga ikut bahagia gitu kan. Dia layak untuk bahagia gitu.
Kalau aku lihat sih sebenarnya mereka relatif cocok ya. Jadi oke. Nah, ini situasi ini kan situasi sebelumnya ya. Situasi untuk VM dan FI. Di sini pertama situasi FI ini Mr. F gitu aja lah gampangnya, Mr. F. Dan Mr. F ini kalau aku lihat sih ini keadaan dimana dia terjebak di hubungan yang mungkin berat ya buat dia. Ya kita tahu sendiri beritanya dari dari hubungannya yang terakhir lah sama mantan istrinya gitu ya. Dan dia terkena cobaan gitu ya, cobaan dalam kesehatan gitu ya. Ini dalam hubungan, kehidupan, kesehatan, kehidupan secara umum lah ya, yaitu hubungannya sama mantan istrinya saat mereka masih dalam sebuah hubungan lah yang pasti. Kemudian situasi kesehatannya. Jadi intinya sih pertama emang kita itu harus menjaga kesehatan mental kita ya. Kita berusaha untuk menempatkan diri kita di atmosfer yang nyaman gitu loh. Atmosfer yang nyaman itu kita kan berusaha menjaga jarak dari siapapun yang mungkin terasa toksik gitu loh energinya buat kita. Karena ya balik lagi, kesehatan mental kita, kebahagiaan kita itu tanggung jawab kita juga gitu loh. Dan itu semua juga ada imbasnya sama kesehatan kan. Maksudnya aku tidak bermaksud menyalahkan pasangan sebelumnya ya, karena kan balik lagi hubungan itu seperti itu, intinya itu urusan mereka berdua juga kan. Mereka berdua punya kontribusi, kita nggak tahu dalamnya juga, kita kan hanya melihat sekilas dari luar gitu. Cuman maksud aku itu kadang kalau sudah nggak cocok itu udah udah nggak perlu jauh-jauh bicara. Kalau udah terlalu nggak cocok loh ya, maksudnya kalau belum ke arah pernikahan, kalau belum menikah gitu loh, nggak usah jauh-jauh ngomongin benar yang salah gitu. Maksudnya kalau udah terlalu banyak konflik itu kayaknya banyak banget PR-nya gitu kan. Gitu. Jadi kalau kayak gitu sih ya udah sih ya. Maksudnya menurut aku nggak usah dipaksakan kayak gitu ya, demi kebaikan semua pihak lah. Semua pihak biar nggak saling menyakiti gitu. Ya, kadang kalau udah banyak konflik kayak gitu, mau dilihat mana yang benar, mana yang salah, kayaknya udah terlalu banyak gitu loh ya, menumpuk gitu loh. Kasusnya kayaknya udah menumpuk gitu, yang nggak terselesaikan. Jadi ya mungkin itu udah jadi tanda gitu ya, bahwa hubungan itu memang tidak perlu dipaksakan kayak gitu. Nah ini menjelaskan situasi FI sih ya, FI dan VM ya. VM itu lebih kayak setelah dia mengakhiri pernikahannya gitu kan, dia kan sempat single lama gitu ya, dan kayaknya ini adalah hal yang dia lalui sih. Kayaknya hal yang dia lalui itu bukan cuman setelah dia menikah kan, setelah dia mengakhiri pernikahannya gitu loh. Tentu hal berat itu juga sempat dia alami juga saat dia masih menikah gitu kan. Cuman ya entah di tahun keberapa gitu ya. Cuman kalau kita bicara ini sisi beratnya, kehidupannya berat di saat dia sudah mengakhiri pernikahannya gitu. Ya kalau memang hanya dari setelah dia mengakhiri pernikahannya ya tentu mereka juga nggak akan berakhir gitulah ya pernikahannya. Mereka nggak akan mengakhiri pernikahannya. Kalau sampai pernikahan itu berakhir ya kan ada sesuatu yang berat juga di situ gitu. Jadi intinya hal yang berat itu bukan hanya saat pernikahan itu sudah selesai gitu, tapi ya mungkin sebelumnya gitu kan ada hal yang memberatkan juga sampai hubungan itu berakhir gitu ya. Cuman kalau aku melihat di sini kayak ada energi pertanyaan, kapan ini berakhir ya, kapan ini selesai gitu loh, kapan ini tuh berlabuh pada hal atau kapan ini berlabuh di tempat yang manis gitu loh ya, keadaan yang manis, keadaan yang menyenangkan. Kapan ini berakhir? Kayak ada sisi lelah sih di situ dari VM sendiri. Mungkin di situ dia berharap ada pasangan yang benar-benar bisa mengisi hatinya, mengisi hidupnya, membuat dia berbunga-bunga lagi, membuat dia bahagia lagi gitu ya.
passionate lagi sebagai seorang Leo gitu kan. Kemudian kalau dari sisi FI itu ya mungkin ada situasi kayak gitu ya. Sepertinya kayak gitu sih ya. Jadi merasa tertekan gitu ya, tertekan tapi kayak mungkin tipikalnya yang bingung gitu loh, harus membawa ini kemana. Jadi mungkin sempat kayak pasrah aja itu mau kemana, dia hanya melakukan apa yang bisa dia lakukan. Tetapi kalau aku lihat di sini, dia tipikal orang yang nggak bisa berada toleransinya di bawah tekanan itu. Toleransinya sama tekanan itu kayaknya relatif rendah gitu loh ya. Cuman bukan berarti kita juga menyediakan diri berada di bawah tekanan terus-terusan loh ya, nggak kayak gitu juga. Cuman aku melihat kayaknya dia toleransinya lumayan rendah di situ ya. Cuman gini, kalau dia nggak bisa, kita sendiri juga harus keluar dari tekanan ya, karena itu juga nggak sehat. Maksudnya keluar dari tekanan itu macam-macam jalannya. Pertama, memperbaiki situasi ya macam-macam lah. Banyak solusi. Ada, pokoknya tinggal cari solusinya aja. Bukan berarti kalau aku bilang harus keluar dari tekanan itu berarti hubungan itu harus berakhir, karena kan situasi orang macam-macam. Tidak harus juga berlabuh pada akhirnya hubungan itu loh, ribet ya. Nggak harus juga hubungan itu berakhir, tapi situasi itu harus berubah jelas. Kalau memang tekanan itu ingin dikurangi atau ya diperbaiki lah ya, karena kita kan juga nggak mungkin hidup dalam keadaan stres terus gitu kan. Itu kan nggak bagus buat mental, kesehatan juga gitu. Jadi tetap situasi itu harus berubah gitu. Terserah, maksudnya penyelesaiannya mau diambil kayak gimana, solusinya mau diambil kayak gimana. Memang tidak harus hubungan itu berakhir, tapi keadaan itu harus berubah. Bukan berpura-pura berada dalam keadaan yang menekan itu terus gitu, berpura-pura bisa menjalani itu terus, itu nanti akan jadi bom waktu gitu ya. Kalau memang dirasa itu adalah tekanan dan sangat tidak nyaman, mau tidak mau harus cari solusinya gitu untuk memperbaiki keadaan lah ya. Nah mungkin FI ini yang kayak gitu, dia nggak bisa gitu loh, kayak terlalu ditekan gitu. Jadi ya mungkin ya kayak udara gitu ya, kalau memang ada ruang untuk mereka keluar gitu ya, untuk udara itu keluar ketika dikasih tekanan, ya dia bisa ke segala arah gitu ya, maksudnya ke arah apapun. Ya sama juga sih kayak air gitu ya. Cuman kalau ditekan terus kan nanti dia akan keluar, dia akan mencari jalan keluar kayak gitu. Intinya seperti itu ya. FI ini sendiri kan Aquarius ya, dan contohnya itu tadi, dia bukan tipikal yang berada di balik meja gitu ya. Dia nggak kayaknya kalau dari komentar ya kelihatannya dia nggak bisa menjalankan bisnis itu karena itu mungkin bukan passionnya juga gitu. Dia nggak bisa di situ, dia lebih ke mungkin seninya kali ya, kayak jadi aktor kayak gitu ya. Jadi ya gimana ya, ini mungkin kalau dari sudut pandang aku kayak orang yang ada orang yang dikasih tekanan itu dia berusaha untuk tetap kayak berbakti atau tetap menjalankan aturan itu gitu ya, tetap menjalankan apa yang ada kan orang yang bisa berada di suatu tekanan terus-terusan bertahun-tahun itu ada. Cuman bukan berarti kita merekomendasikan dia stay di situ ya gitu. Kalau memang dia bisa merubah keadaannya ya harusnya sih bisa, kita punya pilihan gitu ya, intinya gitu. Tapi ada orang yang dia nggak bisa ditekan, kayak contohnya pasangan ya. Ada pasangan yang dia nggak bisa ditekan. Ketika dia ditekan atau mendapat konfrontasi gitu ya, dia cenderung akan lari. Ada yang seperti itu kan. Nah intinya aku melihat hubungan mereka itu sebenarnya membawa keceriaan sih ya buat mereka gitu ya. Karena di sini dari keadaan yang sebelumnya terlihat kayak nggak ada ujungnya sampai hopeless gitu ya, tiba-tiba mereka kayak bahagia, berbunga-bunga kayak gitu, terutama VM gitu ya. Jadi ini ada perubahan situasi memang gitu ya. Kemudian yang aku lihat mereka tuh punya spiritual connection yang kuat ya. Mereka ini termasuk soulmate gitu ya. Soul connectionnya kuat, spiritual connectionnya kuat. Jadi ada wawancara mereka yang
yang VM itu menjawab kayak dia itu semacam seperti sudah mengenal FI ini kayak udah lama, padahal mereka juga baru aja dekat gitu, baru mengenal juga, mungkin walaupun sama-sama selebriti gitu ya, mungkin dulunya mereka belum mengenal gitu, belum mengenal yang dekat gitu, bisa jadi gitu kan, atau sekedar tahu aja gitu ya. Jadi VM ini sempat bilang gitu ya di sebuah wawancara gitu bahwa dia seperti sudah mengenal FI ini lama gitu. Itu kalau dari sudut pandang aku gitu ya. Sebenarnya bukan dari sudut pandang aku aja. Kalau ada ciri-ciri seperti ini mungkin dari sudut pandang orang-orang yang biasa melihat hal ini gitu ya. Itu ya terserah lah, kita nggak harus percaya sama past life juga, terserah, itu kembali kepada kalian masing-masing, karena percaya atau nggak percaya nggak ada masalah juga. Kita kan hanya menjalankan yang terbaik untuk hari ini ya, untuk hidup yang saat ini. Kita kan nggak kembali ke masa lalu, ada atau tidak itu gitu kan, seperti itu ya. Jadi aku melihat ya itu udah tanda-tanda mereka soulmate, mereka punya spiritual connection yang kuat gitu, soul connection yang kuat gitu. Jadi semacam kayak udah mengenal gitu ya. Jiwa mereka memang sudah mengenal sih kalau aku lihat di sini gitu ya. Dan memang sudah takdirnya mereka dipertemukan gitu. Oke. Nah, yang aku lihat di sini sebenarnya hubungan mereka ini ya itu ya jelas membawa kebahagiaan dan berkat gitu ya. Berkat banyak juga, maksudnya berkat itu nggak harus materi loh ya, tapi kecukupan, kebahagiaan gitu ya, kebahagiaan dan kebahagiaan dan kecukupan itu udah berkat gitu loh. Mereka merasa cukup, mereka merasa bahagia dengan keberadaan satu sama lain kayak gitu. Intinya nggak harus tidak diukur dengan materi lah, maksudnya apapun kondisi FI, tapi kalau memang FI bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh VM dan VM bahagia di situ dan mereka bisa saling memberi di sini tidak harus dalam bentuk materi, tapi keberadaan, support, bantuan. Bantuan itu maksudnya gini, kayak ya itu support ya, keberadaan sosok tersebut gitu ya, kayak yang bisa ada gitu ya untuk satu sama lain. Nah, itu kan juga bentuk take and give gitu. Jadi tidak harus diukur dengan materi. Oh, kalau dia tulus, kalau orangnya datang dengan keadaan melimpah secara materi, oh berarti dia tulus kayak gitu. Kan nggak juga gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau memang Mr. F ini bisa membahagiakan VM gitu kan, bisa memberikan apa yang VM suka gitu ya, ya sudah gitu ya. Kalau memang seperti itu gitu, karena yang aku lihat memang mereka terlihat bahagia sih, dan di sini kelihatan kayak cukup ya, berkecukupan. Gimana ya, apa yang mereka butuhkan dan inginkan itu bisa datang dengan berbagai cara gitu, dari berbagai arah gitu ya. Misalkan mereka mau A gitu ya, tiba-tiba nanti akan datang A kayak gitu ya. Mereka ingin B, nanti tiba-tiba ada B. Jadi nggak harus langsung terlihat mereka memiliki materi yang wow gitu, nggak harus juga sih gitu. Jadi apa yang mereka inginkan dan butuhkan tiba-tiba ada jalannya kayak gitu. Dan yang paling penting di sini aku lihat mereka bahagia gitu. Jadi kayaknya mereka sedang ingin menata hidup mereka nih, kayak optimis dan semangat itu juga apa ya, bisa diapresiasi ya. Maksudnya mereka jadi optimis yang tadinya sudah melalui situasi panjang yang mungkin berat gitu ya buat mereka juga kan gitu. Lalu mereka kembali optimis dan bahagia, bangkit lagi, itu harus diapresiasi gitu loh. Karena orang kalau sudah terpuruk itu tidak semua orang bisa bangkit gitu kan, kayak gitu. Dan bangkit pun juga butuh waktu gitu loh. Kalau memang mereka sudah bisa bangkit lebih lagi ya bagus, setidaknya itu sudah keuntungan dari hubungan ini gitu ya, seperti itu. Keuntungan yang bisa diberikan atau didapatkan dari hubungan inilah ya, kayak gitu. Itu yang aku lihat. Terus yang aku lihat sebenarnya ini kalau dari sudut pandang aku ya, VM itu adalah tipikal ya, biasalah Leo. VM ini tipikal kayaknya suka digombalin ya, karena kalau aku ngeliat vlognya itu
F ini suka gombal ya by the way gitu. Cuman VM-nya suka aja digombalin. Aku sih percaya kalau misalkan VM itu juga bukan wanita yang kayaknya baru kemarin sore yang digombalin aja terus langsung percaya gitu ya. Dia kan juga sudah melalui masa yang panjang gitu ya. Bukan berarti dia lantas langsung percaya gitu. Cuman ya memang dia tipikal orang yang suka dengan hal-hal manis yang jelas-jelas sangat terlihat kayak gitu loh ya. Mungkin kita melihatnya itu gombal, memang sih gitu, dan dia suka. Tapi gini ya, kalau aku lihat kayak ada orang yang memang suka gombalan, tapi bukan berarti dia juga langsung mengiyakan semua gombalan gitu. Dia menikmati gombalan itu, cuman dia menjalani hubungan itu juga tetap realistis juga gitu ya. Balik lagi, kalau memang orang itu suka dengan hal itu, dengan gombalan itu, dan dia bahagia dengan love language seperti itu, dengan bahasa cinta seperti itu, ya sudah. Karena kan selera orang beda-beda ya, dia juga berhak bahagia dengan caranya kayak gitu. Dan kalau memang Mr. F ini bisa memberikan itu, ya sudah gitu kan. Itu yang aku lihat di sini gitu. Dan yang aku lihat di sini, yang ada di situasi ini itu jelas ada Aquarius ya. Aquarius, FI itu dia sun sign-nya Aquarius. Dan ada Scorpio. Kemungkinan mantan dari FI itu kalau November, kira-kira kalau November kan antara Scorpio dan Sagittarius. Kalau aku melihat hubungannya sama FI yang Aquarius, kemungkinan dia Scorpio, kemungkinan loh ya. Karena aku hanya membaca Wikipedia dua tokoh ini aja sih, nggak sampai ke mantan istrinya FI aku nggak menemukan ya, maksudnya tanggal bulan lahirnya, dan aku nggak mencari sampai situ juga gitu ya. Ya apa yang ada di Wikipedia aja sih sebenarnya. Kalau misalnya yang VM itu kan mantan suaminya Sagittarius ya, kayak gitu. Di sini ada energi Scorpio, kemudian di sini ada energi Taurus, Leo, Aquarius udah aku sebut tadi. Scorpio juga udah aku sebut. Di sini ada Sagittarius gitu ya. Energi mantan suami dari VM itu Sagittarius, sun sign-nya. Terus ada Aries. Siapa nih kira-kira Aries? Ya nggak tahu lah ya. Cuman maksudnya ini kan bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus gitu kan. Dan ya ini maksudnya mungkin history gitu lah ya. Orang-orang yang ada di sekeliling mereka atau yang pernah ada di hidup mereka kayak gitu, yang ada di situasi ini. Tidak harus juga sih mereka sekarang dealing atau punya situasi dengan orang lain gitu ya. Maksudnya orang lain itu, maksudnya kalau aku sebut Aries di sini bukan berarti ini orang ketiga, enggak sih. Kalau aku lihat sih mereka ya masih berdua aja gitu ya. Namanya juga lagi jatuh cinta gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian yang aku lihat di sini memang ini mereka sedang membangun hidup mereka gitu ya. Mereka punya harapan. Bagus di sini mereka punya harapan lagi, ya kan? Untuk menumbuhkan harapan itu tidak selalu mudah loh, apalagi orang yang sudah jatuh lumayan dalam ya kan. Kadang untuk berharap aja bisa males gitu kan. Aku melihat di sini berusaha membangun lagi harapan itu. Karena harapan itu ada, mereka berusaha membangun hidup mereka lagi dari keterpurukan itu gitu ya. Memulai sesuatu yang baru berdua kayak gitu ya. Walaupun keadaannya berat gitu ya untuk memulai dengan situasi satu sama lain gitu ya. Untuk awalnya itu kelihatan berat gitu ya. Cuman aku melihat di sini ada keberuntungan ya, dan mereka sendiri juga kelihatan bahagia dan jatuh cinta gitu ya, berbunga-bunga satu sama lain kayak gitu ya. Jadi kekuatan itu sih ya hal itu yang bisa menjadi kekuatan mereka melalui ini semua gitu ya, untuk mencapai atau berusaha merealisasikan apa yang menjadi harapan mereka nih di kemudian hari ya. Membangun rumah tangga, bahagia, ketawa, tersenyum setiap hari, kira-kira kayak gitu ya. Terus habis itu hidup bahagia selamanya bersama, nggak merasa kesepian lagi gitu kan. Terus ya pokoknya harmonis aja terus gitu ya. Jadi ini kayak benar-benar apa ya, kalau dilihat dari cara bahagianya, jatuh cintanya kayak innocent banget ya. Kayak sangat polos gitu. Cuman mereka juga bukan orang yang polos ya. Maksudnya mereka juga sudah melalui banyak hal gitu ya. Bukan orang yang baru tahu hidup itu kemarin gitu loh ya. Kemudian yang aku lihat karena kekuatan itu ya, passion di antara mereka.
dan perasaan yang besar di antara mereka, terutama VM gitu ya, karena VM sudah merasakan kebahagiaan itu dari love language yang bisa diberikan Mr. F ini gitu ya. Akhirnya VM ini bisa jadi supporter baik dari Mr. F ini gitu ya. Jadi mereka ini bisa jadi super team loh ya, untuk merealisasikan mimpi-mimpi mereka di sini ya. Jadi aku melihat ke depannya mereka bisa merealisasikan impian mereka sih. Kalau untuk menikah yang aku lihat di sini potensi besarnya mereka bisa merealisasikan itu. Nanti aku akan coba lihat lagi kira-kira kehidupan mereka jika mereka nanti akhirnya menikah, oke? Tapi kalau aku lihat di sini mereka punya potensi meraih banyak hal yang menjadi impian mereka gitu. Kekuatan mereka adalah yaitu kasmarannya mereka gitu loh. Jadi kalau jadi lebih ke love language ya. Balik lagi, VM ini adalah wanita Leo ya, dan dia itu kayak benar-benar suka dengan love language atau cara Mr. F ini, bahasa cintanya Mr. F ini dia udah suka dan cocok gitu loh, dan bisa bikin dia semangat, bahagia gitu. Jadi ya udah, let it be, biarkan aja gitu ya kalau mereka bahagia juga gitu. Intinya kebahagiaan itu yang bisa menjadi kekuatan mereka untuk jalan bareng dan bisa menggapai banyak hal ke depannya gitu ya, mimpi-mimpi mereka gitu. Aku melihat kalau untuk menikah aja sih bisa gitu, karena yang aku lihat mereka bahkan bisa meraih lebih lagi dari itu ya, kesuksesan bersama dan kebahagiaan bersama. Oke, selanjutnya aku lihat di sini. Jadi menjauhlah dari hal-hal yang terasa toksik bagimu, karena sulit bagi seseorang memaksimalkan potensi hidupnya dari circumstances yang tidak sehat dan tidak bahagia. Ini mungkin pesan buat sebelumnya, dan ini atasnya ini adalah pesan untuk saat ini gitu loh ya. Jangan sampai kelakuan orang, behavior orang lain itu merusak kedamaian dalam diri kita ya. Jangan sampai juga ya. Jadi itulah kenapa kalau memang dirasa mengganggu ya silahkan mencari jalan untuk keluar dan jauh-jauh lah dari orang-orang yang memang gak sehat juga buat mental kita. Ini untuk pesan untuk semuanya sih, gak harus dalam hal pasangan loh, tapi misalkan dalam pertemanan, keluarga, atau siapapun itu berlaku. Karena balik lagi, kesehatan mental dan kebahagiaan kita itu tanggung jawab kita gitu. Emang kalau mental kita sakit orang mau tanggung jawab gitu kan? Enggak, kita yang harus memastikan itu gitu loh. Kita yang punya tanggung jawab besar di situ. Kita kan nggak bisa menaruh itu di tangan orang lain gitu loh. Kita yang harus mengandalkan diri kita, nggak bisa berharap sama orang lain gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Jadi aku melihat kalau dari Oracle ini, pesan lainnya itu adalah bagaimana mereka itu kayak pembicaraan di luar sana itu kan banyak ya. Bagaimana mereka itu berusaha untuk fokus sama mereka berdua aja dan menikmati hubungan mereka. Jadi tidak terpengaruh sama hal luar. Jadi aku melihat di sini tidak semua orang seperti itu loh ya. Jadi mungkin karena VM ini juga Leo gitu ya, dan F ini Aquarius gitu ya. Jadi kayaknya mereka pasangan yang benar-benar terlihat cuek banget sih sama pendapat orang lain gitu ya. Jadi kayak ya udah, lebih baik menikmati kebahagiaan mereka aja kayak gitu ya. Itu yang aku dapat di sini pesannya gitu ya. Ini pesan lainnya, saat seseorang bingung menemukan tujuan dan apa yang harus ia lakukan, maka ia perlu mendengarkan lagi suara hatinya. Lakukan apapun dengan sepenuh hati atau carilah hal yang sesuai dengan panggilan hatimu, karena itulah jawaban menuju bahagiamu. Jadi ketika seseorang kehilangan tujuannya, nggak tahu tujuannya di mana, maka temukan passion ya, atau cinta ya. Karena passion atau cinta itu yang akan mengantarkan seseorang ya, menunjukkan tujuannya itu kemana kayak gitu. Nah mungkin itulah yang akhirnya mengantarkan mereka sampai mereka berada di titik ini, dan mungkin itu juga bisa menjadi panduan mereka untuk berjalan ke depannya kalau mereka akhirnya nanti bersama gitu ya. Intinya ini pesan untuk semuanya juga sih. Dengan atau tanpa orang, kita kan selalu mencari jalan gitu loh ya, mencari jalan dan terus berjalan gitu ya. Nah ini kita bisa melihat lagi suara hati kita, dengarkan suara hati kita dan intuisi kita, oke? Nah ini mungkin pesan sebelumnya ya, to be old and wise you must first be young and stupid gitu. Pernahkah merasa ada yang disesali dari masa lalu kita yang dulu tidak bisa dibandingkan dengan kita yang sekarang? Tidak fair jika seseorang menuntut dirinya yang 10 tahun lalu mampu berpikir seperti ia di saat ini. Semua butuh proses, begitupun setiap orang. Oke, jadi kalau aku lihat di sini, ya wajar lah kalau semua orang
Jangankan mereka berdua gitu ya. Semua orang di luar sana mungkin kalau ditanya adakah hal yang ingin dia perbaiki, mereka perbaiki di belakang sana, mungkin ada gitu loh. Karena ya balik lagi, hidup itu kan kayak gitu. Tidak datang dengan instruksi dan kita ya bisa melakukan kesalahan dan kita bisa menyesali itu memang ya. Jadi ya itu intinya mereka belajar banyak dari apa yang sudah terjadi ya, untuk membangun lagi hidup mereka bersama gitu dan bahagia bersama kayak gitu. Ya mungkin juga ada yang disesali, yaitu hal yang wajar lah ya dari apa yang sudah terjadi dulu. Dan mungkin kayak bertanya-tanya kenapa kok baru ketemu atau dipertemukan sekarang kayak gitu. Balik lagi ya, mungkin ada hal yang harus kita selesaikan dulu ya. Ada kontrak yang harus kita selesaikan dulu sama universe gitu ya, sebelum akhirnya kita berada di titik saat ini, di titik yang itu, di titik yang mana lagi kayak gitu. Dan mungkin sebelum kita bertemu dengan seseorang, mungkin ada kontrak yang harus kita bereskan kayak gitu ya. Tapi balik lagi, maksudnya ngomong-ngomong soal divine timing, itu bukan berarti kita diam saja dan menunggu itu datang, tapi kita berusaha mencari jalan. Oke, selalu berusaha mencari jalan dari setiap permasalahan kita lah intinya. Oke, selanjutnya, kebahagiaan itu perlu diupayakan, karena jika menunggu dan bergantung pada keadaan di luar berubah, mungkin kebahagiaan itu juga akan cepat berlalu dan menguap gitu. Jadi ya balik lagi, baik Mr. F maupun VM maksudnya, mereka itu memang perlu berusaha karena untuk sampai ke titik ini, menemukan kebahagiaan mereka, menciptakan kebahagiaan mereka gitu. Sebelum mereka bertemu tentunya baik VM maupun FI, kalau FI mungkin berusaha mencari jalan bagaimana dia bisa bangkit lagi dan bahagia gitu ya, atau bangkit lah intinya. Nah kalau VM ini mungkin sebelum bertemu FI, dia ya jelas sudah berusaha bahagia ya dengan hidupnya gitu ya. Dia mengadopsi seorang anak putri gitu ya, dia sudah punya 2 anak laki-laki, terus dia memiliki 1 anak perempuan lagi, ya. Kemudian apa ya udah gitu, maksudnya ada pembicaraan dia di sebuah wawancara lah ya, dia bilang bahwa hidupnya dia setelah bercerai itu benar-benar runtuh gitu ya, dan keberadaan putri yang diadopsi ini tuh bisa membawa kebahagiaan buat dirinya lah, semangat buat dirinya untuk bangkit gitu kan. Jadi sedih juga ya bagaimana dia menemukan putri kecil itu gitu ya, terus mereka bisa jadi sumber kekuatan lah satu sama lain kayak gitu. Dia sama putri kecilnya itu juga soulmate gitu ya. Maksudnya ya balik lagi, mereka dipertemukan dengan cara yang tidak terduga kalau baca beritanya tentunya ya. Oke, jadi ya seperti itu. Ya itu termasuk usaha bagaimana VM itu bangkit dalam hidupnya dan bahagia. Semua orang mau bahagia dan bahagia itu harus diupayakan. Oke, aku akan baca potensi ketika mereka memutuskan atau sudah menikah. Oke ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini adalah energi atau situasi yang apa ya, yang aku baca gitu ya. Ini potensi ya, kita membaca potensi bukan vonis. Jadi potensi dari yang ya potensi atau kemungkinan lah ya yang terjadi dari apa yang sudah terlihat saat ini, energinya jelas ya. Jadi tidak lepas dari situasi saat ini juga gitu. Potensi kira-kira bagaimana sih hubungan mereka ketika mereka sudah memutuskan menikah atau sudah berada dalam pernikahan antara Mr. FI ini dengan VM. Oke. Kalau aku lihat di sini gini. Sebenarnya banyak ya peluang dalam hal materi itu juga gitu loh. Setelah mereka bersama menikah gitu ya. Ada banyak pilihan nih di sini. Nah, aku melihat secara materi sebenarnya oke. Ya, apalagi di sini juga ada Ten of Pentacles. Ya, secara materi saat mereka sudah menikah itu bagus. Ya, maksudnya mereka bisa kayak dapat opportunity lah ya, opportunity untuk menambah pundi-pundi gitu ya, menambah pemasukan, bisa ada kesempatan pemasukan itu banyak ke rekening mereka gitu ya setelah mereka menikah nanti. Jadi kayak banyak kesempatan-kesempatan lah yang ya kesempatan atau peluang ya lah ya, kesempatan atau peluang yang hadir buat mereka nih ya untuk meningkatkan situasi materi mereka. Tapi situasi materi mereka kan sebenarnya juga nggak buruk-buruk amat, juga nggak buruk sih sebenarnya. VM oke juga, mungkin FI sedang lumayan terpuruk juga ya dalam hal keuangan gitu. Cuman kalau aku lihat di sini banyak potensi untuk meningkatkan
pundi-pundi ya. Jadi material abundance ya itu bisa banyak mengalir juga sesudah mereka menikah gitu ya. Kesempatan atau peluang kerja gitu oke di sini ya, panggilan-panggilan untuk kerjasama kayak gitu, peluang-peluang untuk mengembangkan lagi gitu ya, mengembangkan atau melebarkan sayap mereka gitu ya, yang bisa meningkatkan pemasukan rekening lah ya. Tapi nih, ini yang aku lihat, ini hanya membaca potensi, bukan vonis. Artinya ini tidak harus terjadi, tapi ini bisa diwaspadai ya. Ada potensi orang lain hadir di hubungan ini. Nah itu ya intinya ada potensi konflik lah ya. Namanya hubungan, konflik itu udah biasa. Cuman aku melihat konflik yang ada di sini ada kaitannya sama orang lain. Orang ketiga, ini bisa jadi third party situation gitu ya. Dari tadi aku melihat energi Aries ya. Saat aku buka di kartu pertama itu kan keluar ada energi Aries. Saat ini di sini pun saat aku buka lagi gitu ya tadi, ini aku udah buka beberapa kali sih ngomong-ngomong. Itu juga aku melihat ada energi Aries ya. Ada the magician di situ. Jadi gini, clue untuk orang lain yang akan hadir, yang punya potensi hadir di hidup mereka ya, yang bisa jadi pemicu konflik juga gitu ya. Clue-nya yang aku dapat di sini adalah Sun, Moon, Rising atau Venus-nya itu ada Aries dan ada Libra. Aries dan Libra. Itu kuat karena dari tadi itu keluar terus. Aries, Libra, dan bisa jadi Taurus. Tapi yang paling kuat itu Aries yang aku lihat. Kedua Libra, ketiga baru Taurus. Di antara itu Sun, Moon, Rising atau Venus itu adalah clue third party situation yang akan hadir. Tidak harus hadir tapi potensi hadir di hubungan mereka ya, yang bisa memicu konflik tadi gitu. Itu yang aku lihat di sini. Jadi sebenarnya mereka menjalani hubungan itu cukup religius ya, jangankan saat menikah gitu ya. Saat ini aja udah kelihatan seperti itu kan. Nah saat menikah itu terlihat lebih religius lagi hubungan mereka. Mereka memulai semuanya dari awal ya, benar-benar mengubah lumayan banyak lah perubahan yang mereka wujudkan di hubungan itu, di pernikahan itu gitu ya, di hidup mereka gitu ya. Dan memang sisi religiusnya lebih kental di sini ya. Kemudian dari keuangan keuangan bagus di sini. Lumayan cepat lah mereka bisa meningkatkan lagi kondisi keuangannya gitu ya. Kalau udah meningkat ya lebih meningkat lagi, tapi dalam hal keuangan oke banget nih kalau aku lihat ya. Jadi ya bisa lah kalau sekedar untuk menambah properti gitu ya, liburan-liburan nggak harus jauh-jauh gitu, tapi kemakmuran itu besar potensinya dalam hubungan mereka, dalam pernikahan mereka. Cuman nih hati-hati, ada Five of Cups 2 kali di sini ya. Di sini pun ada Five of Cups. Jadi aku itu sudah buka berkali-kali sebenarnya untuk memastikan aja ya. Jadi kalau yang keluar itu kira-kira sama-sama ya, walaupun susunan kartu tidak harus benar-benar persis ya, tidak harus benar-benar persis gitu ya. Tapi kalau sekilas itu sama energinya, nah itu yang harus diwaspadai gitu ya. Itu potensi yang mungkin ya, namanya potensi kan mungkin terjadi, ada kemungkinan terjadi, cuman tidak harus terjadi. Jadi hati-hati aja. Di sini ada Five of Cups, itu sumber kesedihan menurut aku ini ada hubungannya sama konflik ini ya, dan ada hubungannya sama orang lain yang bisa masuk ke hubungan ini. Clue-nya tadi aku sudah sebut, ini bisa datang dari pihak manapun ya. Apakah ini datang dari pihak VM ya, VM atau FI bisa aja. Dari pihak FI juga bisa sih. Aku melihat third party situation ini kemungkinan ya, potensinya kalaupun itu hadir gitu, itu dari orang yang sudah dikenal. Itu yang kulihat di sini. Clue-nya tadi aku sudah sebutkan, Aries, Libra, Taurus gitu ya. Jadi itu yang harus diwaspadai sih menurut aku ya. Oke. Terus di sini biasalah kalau energi Leo itu agak posesif, itu biasa. Aquarius juga sepertinya punya sisi posesif sih gitu
ya. Nah, di sini ada Three of Swords, ada Five of Cups, Three of Swords. Five of Cups ini 2 kali. Aku buka 2 kartu yang berbeda, 2 deck yang berbeda, keluar Five of Cups 2 kali, dan di sini ada Three of Swords. Ada potensi nih. Third party situation-nya ada kaitannya sama romance sih. Jadi ya third party situation itu kan tidak harus orang ketiga dalam hal romance. Ya, bisa saja hal-hal lain yang mengintervensi hubungan itu. Cuman aku melihat di sini ada kaitannya sama romance. Jadi hati-hati, dan ini bisa jadi orang yang sudah dikenal gitu ya. Oke, ada potensi hadirnya hubungan yang mungkin sudah pernah ada sebelumnya gitu ya. Kemudian tidak berlanjut, kemudian bisa ada potensi itu hadir kembali. Makanya yang aku bilang, kemungkinan kalau third party situation itu jadi hadir, itu bisa jadi dari orang yang sudah dikenal gitu ya. Ini tidak harus terjadi karena ini kita hanya membaca potensi. Oke. Ya, itu yang aku lihat di sini. Nah, ini yang harus diwaspadai. Mohon maaf ya kalau aku lihat di sini gini. Secara ini kayak ada pemikiran-pemikiran lagi gitu loh. Ada seorang yang akan berpikir keras di sini. Mungkin saja itu pihak VM berpikir keras kayak, apakah hubungan ini salah gitu kan? Apakah jalan yang aku ambil ini sudah benar? Apakah aku salah langkah? Pokoknya memikirkan lagi gitu loh. Intinya mungkin pemikiran, ya dia berpikir banget gitu ya di sini. Ya balik lagi kayak, apakah aku harus menyesali jalan yang sudah aku pilih ini gitu ya, kayak gitu. Jadi nanti akan timbul pertanyaan ini gitu ya. Dan yang aku bilang di sini secara materi, oke, ini muncul lagi gitu kan. Cuman hubungan ini bisa kayak dilukai dan bisa rusak karena kehadiran orang lain ya. Jadi secara materi oke, cuman di sini ada potensi hubungan ini kayak tanaman ini bisa mati gitu loh. Tanaman yang tadinya sudah tumbuh subur, banyak daunnya, banyak buahnya gitu ya. Tiba-tiba bisa, bukan tiba-tiba sih, tapi ada potensi tanaman itu kayak layu dan mati lagi gitu. Layu dan mati, kayak gitu ya. Dan keadaan yang sebelumnya berubah ya, maksudnya berubah itu gini, dari mereka mungkin terpuruk gitu ya, terus tiba-tiba kedatangan satu sama lain bisa membawa kebahagiaan sendiri gitu ya. Dan akhirnya soal material abundance itu bisa direalisasikan, bisa diraih, cuman keadaan bisa berubah lagi, terbalik lagi gitu. Dan asalnya dari, seperti yang aku bilang, third party situation. Jadi yang sebelumnya dari terpuruk bahagia, nah ini bisa kembali lagi ke bawah gitu hubungan ini. Ya, itu yang harus diwaspadai di sini. Itu yang aku baca aja. Oke, semoga yang terbaik aja lah buat mereka gitu ya. Kalau aku nggak enak juga sih kalau mau ngomong di sini, tapi ya oke lah kalau aku harus berbicara, ya mungkin ya gimana ya, orang kalau udah mau menikah ya mau gimana lagi gitu kan. Cuman ya mereka yang lebih tahu lah ya. Kalau aku pribadi lebih baik jangan buru-buru ya, karena terlalu cepat juga. Cuman kalau memang balik lagi, kalau fire sign di sini kan Leo gitu, itu pasti passionate banget, inginnya juga buru-buru pasti ya. Bukan pasti sih, kayaknya kemungkinan ingin buru-buru juga gitu. Ya terserah sih, cuman ya itu tadi ya, kalau saling mendengarkan, saling terbuka ya, maksudnya mungkin aja itu juga bisa diselamatkan sih, bisa memblok potensi orang lain masuk ke situ ya. Cuman gini sih, gombal sih oke lah ya kalau misalkan memang suka gitu, tapi bukan berarti hubungan ini juga aku melihat sih jatuh cintanya VM ini kayak jujur banget gitu. Cuman jangan terlalu terlena sama gombalan ya. Bukan berarti F ini buruk sih atau punya niat buruk, cuman kedepannya ini kadang-kadang ada hal yang tidak diekspektasikan atau tidak diprediksi gitu loh, atau ya tidak diduga tiba-tiba muncul terjadi gitu loh ya, kayak gitu. Jadi kita bisa berbelok di situ. Cuman ya itu tadi,
jangan terlalu terlena sama yang manis-manis aja, gombalan-gombalan aja gitu. Tapi kalau memang itu bikin happy ya mau gimana lagi ya. Masalahnya orang beda-beda, ada orang yang nggak suka digombalin soalnya gitu kan. Ya pokoknya sih jangan terburu-buru dulu. Jangan terburu-buru sih kalau menurut aku. Cuman kalau memang sudah yakin dan ingin banget ya balik lagi, semua kan kembali sama mereka kayak gitu. Oke. Terus yang penting itu adalah keterbukaan. Suka nggak suka lebih baik dibuka. Jangan jangan sugar coating lah ya. Apalah artinya cuman diberi pemanis-pemanis, tapi kalau itu cuman kayak pemanis suasana aja gitu kan. Lebih baik bener-bener semuanya itu dari hati gitu. Enak atau nggak enak, kalau itu sebuah kejujuran ya itu lebih baik sih menurut aku ya gitu. Keterbukaan itu penting karena ya itu tadi aku bilang, keterbukaan, mendengarkan satu sama lain. Menurut aku sih sebenarnya mereka itu relatif cocok ya. Cuman balik lagi, mungkin ada jangan sampai ya tergantung ya. Soal control issue ini tergantung. Ada orang yang memang cocok lalu suka diatur, tapi ada yang nggak cocok akhirnya nggak suka diatur gitu kan. Ya yang penting itu keterbukaan ya, kejujuran gitu kan, saling berbicara. Enak tidak enak lebih baik dibicarakan aja gitu, daripada disembunyikan, cuman diberi pemanis aja, dipaksakan gitu. Takutnya nggak bagus ke depannya juga kan gitu. Itu aja yang aku bisa sampaikan kali ya di sini kayak gitu. Karena gimana ya, soal control issue itu gini, balik lagi kalau ada keterbukaan di situ kan kita bisa tahu ya dia suka atau tidak sih dengan rekomendasi kita kayak gitu sih ya, seperti itu kayak gitu. Memaniskan suasana oke. Cuman kalau terlalu berlebihan, terus terlalu apa ya, gimana ya, harus terlalu berlebihan kalau dibuat-buat terus apa ya. Yang penting adalah kejujuran ya intinya. Jangan sekedar memaniskan sesuatu lalu bukannya aku bilang FI ini palsu ya, no, bukan berarti dia tidak tulus juga. Cuman seperti yang aku bilang, kadang di depan ini ada hal-hal yang tidak diketahui tiba-tiba muncul gitu loh ya. Opportunity yang muncul itu bisa mengagetkan gitu loh. Opportunity yang muncul itu bisa mengagetkan, maksudnya kesempatan yang ada gitu ya. Bukan hanya kesempatan soal keuangan atau karir aja di sini gitu. Di luar karir, kesempatan itu juga ada yang bisa memicu konflik kayak gitu ya. Jadi oke, itu aja. Semoga apa ya, semoga ada yang bisa diambil lah dari sini ya. Oke, good luck buat mereka. Semoga yang terbaik aja buat semuanya. Bye.